Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Adrian Gusnedi. Di sini saya akan membawakan acara itu tentang menjaga kesehatan mental di masa pandemi bersama rekan saya sebagai narasumber yaitu Saudara Firman Syahnaya. Selamat datang, Saudara. Ya, selamat. Oke, sebagaimana sesuai dengan judul yang saya angkat, mental health adalah kata yang sering kita dengar saat ini. Menjaga kesehatan mental adalah hal yang sangat penting untuk kita implementasikan. Di samping itu, sekarang Indonesia menghadapi COVID-19, di mana semua aktivitas menjadi terbatas dilakukan di luar ruangan. Hal ini juga berdampak terhadap siswa dan mahasiswa yang menyelenggarakan proses pembelajaran jarak jauh di rumah, yang dapat menimbulkan terganggunya mental dari individu tersebut. Jadi, hari ini saya akan memberikan sekitar 10 pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Oke. Insya Allah saya siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa definisi dari kesehatan mental itu? Saya jawab langsung ya. Ya, silakan saudara. Baik, untuk kesehatan mental seperti yang diketahui, kesehatan mental itu adalah terhindarnya orang dari gejala gangguan jiwa atau yang disebut dengan NORS, dan dari gejala-gejala penyakit jiwa atau disebut dengan psychose, dan atau definisinya itu banyak yang dianut di kalangan psikiater atau kedokteran jiwa yang memandang manusia dari sudut sehat atau sakitnya. Nah, seperti yang saya ketahui, kesehatan mental itu adalah di mana seseorang itu dapat mengkontrol bagaimana baik atau buruknya mental yang dialaminya. Seperti yang saya alami sekarang, kesehatan mental saya sekarang adalah dari sikap saya sendiri, di mana mental adalah hal yang perlu untuk dikembangkan, yang bagaimana itu sangat sensitif bagi orang lain. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apa saja konsep sehat itu, saudara? Oke. Konsep sehat itu sebenarnya terbagi dari beberapa. Mungkin saya hanya menyebutkan 6 diantaranya. Nah, yang pertama itu adalah dimensi emosi. Nah, dimensi emosi itu yaitu dimensi yang melihat dari bagaimana reaksi emosinya seperti menangis, sedih, bahagia, depresi, atau optimis maupun pesimis. Nah, dari dimensi emosi itu dilihat dari dimensi emosi. Nah, yang kedua yaitu dimensi intelektual. Nah, dimensi intelektual itu yaitu dimensi yang melihat bagaimana pahamannya, alasannya, logika, dan pertimbangannya. Nah, pikiran sehat itu tercermin. Nah, dari dimensi intelektual ini dilihat bagaimana wawasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut dilihat atau based on nah, kemudian yang ketiga yaitu dimensi sosial. Seperti yang Anda ketahui, dimensi sosial itu adalah suatu dimensi yang melihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok sosial, keluarga, dan sesama lainnya, serta penerimaan norma sosial dan pengendalian tingkah laku. Nah, untuk dimensi sosial ini sebenarnya berbeda tipis dengan dimensi intelektual, di mana mencakup tentang tingkah laku seseorang, tentang tingkah laku baik buruk seseorang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kesehatan mental itu sebenarnya berdasarkan tingkah laku yang dilakukan. Nah, baik.
Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan dari kesehatan mental itu? Baik, dari pendekatan kesehatan mental ini, yang pertama akan saya jelaskan terkait dimensi klasik yang umumnya digunakan dalam kedokteran, termasuk psikiater mengartikan sehat sebagai kondisi apa tanpa keluhan baik fisik maupun mental. Nah, keluhan tentang keadaan fisik dan mentalnya. Secara fisik artinya tidak ada keluhan fisik, sedang sehat mental, sedang sehat mental artinya tidak ada keluhan mental. Nah, secara mental lebih ditentukan oleh kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat digolongkan sehat mental. Sebaliknya, orang yang tidak dapat menyesuaikan diri digolongkan secara tidak sehat mental. Nah, ini dapat saya jelaskan terkait dua hal, yaitu sikap yang introvert dan extrovert. Yeah. 25-35% di dunia ini memiliki introvert tersebut, seseorang yang notabene-nya tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di mana lingkungan yang baru dia mungkin merasa canggung, mungkin merasa jaim. Yeah. Untuk sikap ekstrovert justru malah lebih terbuka, justru malah lebih dari introvert ini. Ekstrovert itu merupakan sikap yang terbuka, di mana dia mampu menyesuaikan dengan kehidupan yang baru, dia mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Bahkan dari sikap ekstrovert ini juga bisa membantu kita dalam beradaptasi dalam kehidupan sosial yang baru. Nah, kemampuan penyesuaian diri ini merupakan variabel utama dari kesehatan mental. Pertanyaan keempat, apa yang menjadi penyebab terganggunya kesehatan mental itu? Oke. Baik, untuk faktor penyebab kesehatan mental ini ada dalam faktor internal dan faktor eksternal di luar yang saya ketahui. Nah, untuk faktor internal itu sebenarnya pembawaannya yaitu secara genetik, di mana terdapat riwayat mengidap gangguan mental dalam keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga. Secara internal ini merupakan salah satu penyebab yang sangat besar konsekuensinya, di mana dalam internal ini yang besarnya bisa membawa seseorang tersebut terpengaruh dalam kesehatan mental tersebut. Nah, dalam faktor internal ini juga kesehatan mental pun diketahui itu berdasarkan yang telah saya katakan tadi, apa dan bagaimana seseorang tersebut melakukan perlakuan terkait kesehatan mental ini. Nah, kemudian untuk faktor eksternalnya, yaitu salah satunya yaitu mungkin lingkungan. Bullying itu merupakan salah satu terpengaruh dari faktor dari kesehatan mental seseorang tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Jika seorang tersebut kesehatan mentalnya terganggu, apakah bisa disembuhkan, saudara? Mungkin dari saya itu bisa. Dengan melakukan pembiasaan diri dalam kesehatan mental terganggu itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Itu yang pertama, dari diri kita sendiri. Kita mampu mempelajari apa-apa yang telah kita lakukan dan mempelajari diri kita, menemukan jati diri kita, bagaimana kemampuan mental kita untuk menghadapi apa yang akan kita hadapi. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari mungkin orang lain, yaitu psikiater. Nah, dalam psikiater ini mungkin untuk orang-orang yang introvert, yang beda dari ekstrovert. Ekstrovert mampu bisa membiasakan diri bagaimana
apa yang akan dia lakukan terhadap kesehatan mental tersebut. Nah, untuk orang introvert ini justru akan meminta bantuan kepada salah seseorang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ke-6. Kesehatan mental juga berhubungan dengan yang namanya depresi. Apa penyebab dari depresi itu sendiri dan bagaimana cara menyembuhkannya? Oke, pertama akan saya jelaskan terkait penyebab depresi. Nah, depresi ini lebih sering dialami mungkin oleh orang dewasa dan penyebabnya diduga berhubungan dengan faktor genetik. Sebenarnya ini tidak lebih pengaruh terhadap faktor genetik. Depresi juga mungkin pengaruh terhadap apa yang telah dilakukan. Mungkin dilakukan itu dia nggak puas, mungkin yang dilakukan ini mungkin dia nggak terima, dan itu juga termasuk dalam faktor genetik. Mungkin dalam faktor genetik seseorang tersebut adalah seseorang yang sensitif terhadap hal-hal yang sedang dia lakukan. Nah, dalam faktor penyebab depresi ini juga dipengaruhi oleh hormon mungkin dan zat kimia yang berada di otak tersebut menurut ilmu kedokteran. Nah, beberapa faktor pemicu terjadinya depresi ini diantaranya mungkin yang pertama itu mengalami peristiwa yang namanya traumatis. Seperti yang kita ketahui juga, di mana peristiwa yang namanya traumatis itu merupakan salah satu faktor yang mungkin sangat besar untuk dipengaruhi dalam depresi ini. Yang kemudian untuk pengendalian itu banyak obat-obatan yang diminum, banyak obat-obatan yang dikonsumsi untuk para penderita depresi ini untuk mengendalikan apa yang telah dirasakan oleh para penderita depresi ini. Nah, kemudian itu yaitu memiliki riwayat gangguan mental lainnya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk memiliki riwayat gangguan mental ini yang disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Nah, itu juga memiliki faktor terbesar untuk para penderita depresi ini. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan ke-7. Sekarang kita masih menghadapi masa pandemi. Beberapa sekolah dan universitas mengadakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Bagaimana peran dari orang tua untuk menjaga kesehatan mental seorang anak? Oke. Nah, untuk masa sekarang, yang dimana masa pandemi ini, orang tua menjadi salah satu seseorang yang mungkin sangat berpengaruh ya. Karena dimana di kondisi sekarang, orang tua itu justru bisa menjadi seorang guru, menjadi orang tua, menjadi temannya. Dalam peran dari orang tua ini, salah satunya yaitu membangun hubungan yang kuat dan baik dengan anak. Nah, tentunya salah satu faktor positif yang mungkin bisa membuat anak tersebut menjadi lebih baik itu dari sikap orang tua tersebut. Dia mampu membangun hubungan yang baik. Anak ini mungkin bisa memberi dampak positif bagi orang tua ini. Kemudian membuat suasana yang aman dan positif di rumah. Nah, membuat suasana yang aman dan positif di rumah ini adalah salah satu hal yang terbaik untuk dilakukan oleh orang tua tersebut, di mana dalam rumah bisa membangun harmonisasi yang baik dengan keluarga, dengan ayahnya, mungkin dengan ibunya, mungkin dengan anaknya. Itu menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa dalam orang tua bisa membangun hal yang harmonis sehingga anak tersebut merasa nyaman di rumah tersebut. Jika rumah tersebut yang ditempati itu terasa nyaman, perlakuan orang tua yang baik, perlakuan kakaknya atau adiknya yang baik terhadap seseorang tersebut, itu mampu membuat anak tersebut mengembangkan ekspresinya dengan nyaman gitu. Dia mampu hidup dengan nyaman di rumah tersebut, sehingga anak tersebut bisa santai dan nyaman untuk mengembangkan ekspresinya gitu. Seperti peran yang saya katakan tadi, orang tua sekarang itu
harus menjadi semua peran, maupun guru, orang tua, teman, sahabat, kakak, adik. Itu sekarang itu yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Yang ke-8, aktivitas apa saja yang dapat menjaga kesehatan mental ini, saudara? Yaitu menjalani kegiatan sehari-hari kita, gitu, dengan olahraga, refreshing atau liburan, menjalankan hobi kita sesuai dengan kemauan kita, hobi mungkin sepak bola, mungkin berenang, mungkin basket, gitu kan. Itu menjadi salah satu bermain musik itu menjadi salah satu membantu untuk menjaga kesehatan mental kita, menjaga pola pikir kita ke hal-hal yang baik gitu. Nah, mungkin seperti me time atau deep talk atau menulis kan bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu kan. Dan yang ke-9, apa itu overthinking dan apa saja kebiasaan yang dapat mengurangi overthinking gitu? Kita kan sering mendengar overthinking kan sekarang gitu. Nah, sehingga overthinking ini mampu membuat seseorang tersebut tidak bisa merasakan kepercayaan kemampuan dirinya gitu. Dia mungkin berpikir yang sangat terlalu over, yang terlalu berlebihan, sehingga dia tidak mengetahui apa kelebihan dari dirinya ini. Dia mungkin istilah-istilah sekarang ya, insecure gitu kan. Nah, insecure, dia mungkin insecure kepada orang tersebut, kepada temannya mungkin yang lebih pintar, mungkin yang lebih keren gitu kan, mungkin yang lebih kaya itu kan. Untuk overthinking ini yang pertama yaitu tentunya berbanyak bercerita, berbanyak ngomong atau ngobrol atau curhat kepada seseorang yang mungkin kamu percayai. Biasakan sikap overthinking ini dijadikan kepada hal yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin hal yang menulis. Nah, dengan menulis ini mungkin dalam pikiran kita yang sangat-sangat over, yang sangat-sangat gimana gitu kan, itu bisa kita curahkan dengan cara menulis. Seperti Fiersa Besari kan, mungkin ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, sehingga rasa yang telah dia rasakan, yang over itu dia rasakan bisa tercurahkan dalam tulisan ini. Nah, sebenarnya overthinking ini itu nggak harus dihilangkan, itu nggak harus. Sebenarnya overthinking ini memang ada supaya kita mampu bisa merubah hal yang buruk dalam diri kita, hal yang tidak pantasnya dalam diri kita menjadi lebih baik, gitu kan. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri sebagai introvert? Yang pertama yaitu fokus pada potensi. Potensi diri dapat menjadi kunci utama untuk meningkatkan optimisme dalam diri. Jika berfokus untuk mengembangkan potensi diri, maka seseorang tersebut mempunyai kemampuan yang lebih daripada orang lain, kan? Di stick note kamar saya gitu kan, di tempelan kamar saya itu kan, meskipun ini hal yang terkesan sepele gitu kan, cara meningkatkan optimisme diri yang satu ini mampu memberikan dampak positif pada diri kita gitu kan. Dengan mencatat dan mengingat keberhasilan dengan mencatat keberhasilan yang pernah kita raih gitu kan. Mau sekecil apapun itu sangat mempengaruhi dengan sudut pandang positif kita gitu. Selanjutnya itu juga bahkan akan menimbulkan semangat baru untuk mengejar mimpi selanjutnya gitu kan. Meningkat mimpi selanjutnya yang lebih realistis dan mampu meraihnya gitu kan. Dan kita mampu untuk meraihnya gitu kan. Contoh sederhananya itu tentang keberhasilan adalah saat kita berhasil menyelesaikan tugas gitu yang kita anggap sulit gitu kan. Contohnya mungkin yang saya anggap sulit itu mungkin kimia gitu kan. Iya. Nah, ketika saya berhasil mempelajari sesuatu itu, mempelajari pelajaran kimia tersebut, dan saya mampu mencapai target nilai saya dalam mata pelajaran tersebut, itu merupakan salah satu hal yang positif, hal yang sangat-sangat
yang sangat-sangat saya banggakan gitu kan, kayak yang saya nggak tahu gitu kan, itu saya gunakan untuk bisa mengembangkan potensi saya gitu kan. Mungkin training kita nggak ada yang bakal tahu tentang apa yang akan terjadi dalam masa depan kita gitu kan. Kita sudah mempersiapkan seperti yang sedang saya alami. Kita sedang mempersiapkan rencana yang sangat matang pun itu nggak selamanya itu berjalan mulus gitu kan. Nggak selamanya berjalan mulus. Dengan meningkatkan optimisme diri kita itu dengan sesuai rencana atau rencana cadangan itu, sehingga itu nggak akan menjadi kebingungan nanti jika kita berjalan dan mengalami keterpurukan dan kita masih punya rencana cadangan kan, seperti yang saya alami sekarang. Saya bercita-cita untuk masuk kedokteran. Saya memilih jalur PTN. Nah, di PTN tersebut saya sudah mempunyai planning lain gitu kan. Jika saya nggak lolos, jika saya belum rezeki pada tahun ini, saya akan mencoba tahun depan. Saya akan menggali potensi saya untuk bisa mencapai target saya gitu kan. Nah, dalam hal terpuruk saya ini, saya membuat rencana cadangan saya, yaitu dengan mungkin yang pertama bimbel. Dengan bimbel ini, yang pertama saya mengembangkan speaking atau mengimprovisasi speaking Inggris saya, improvisasi tentang pengetahuan bahasa Inggris saya. Yang kedua yaitu tentang pengetahuan untuk pelajaran-pelajaran terkait SBMPTN. Nah, di sini dengan perilaku tersebut, saya mampu meningkatkan apa yang akan saya tingkatkan gitu kan. Gitu. Nah, di posisi saya terpurukan, saya nggak lolos, 2 kali saya nggak lolos dulu, SNM, SBM, saya nggak lolos, saya masih mempunyai rencana cadangan. Saya nggak terlarut dalam kesedihan, saya nggak terlarut dalam keterpurukan yang saya alami. Gitu kan. Takut untuk mengakui dan menerima kekurangan diri Anda. Gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menggunakan kelemahan sebagai alasan untuk minder, sebagai alasan untuk mundur, gitu kan. Jangan menggunakan kekurangan sebagai alasan saya tidak mampu melakukan itu. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, diri saya nggak mampu, diri saya segini, saya nggak mampu melakukan hal tersebut, gitu kan. Nah, jadikan hal tersebut sebagai cambuk gitu kan. Jangan minder, jangan jadikan sebagai alasan untuk minder, jangan jadikan sebagai alasan untuk mundur. Jadikan hal tersebut sebagai cambuk kekurangan Anda, jadikan kekurangan Anda itu sebagai cambukan untuk diri Anda, untuk cambukan sehingga Anda bisa mengembangkan diri Anda gitu kan. Dengan sikap yang tersebut, pada akhirnya akan tetap percaya diri, akan tetap terjadi kepercayaan diri Anda semakin berkembang gitu kan. Nah, di posisi lain, jika Anda melakukan kesalahan dalam satu hal, carilah cara untuk memperbaikinya. Untuk cara untuk memperbaiki gitu kan. Memperbaikinya gitu kan. Kesalahan yang dilakukan bukanlah aib gitu kan. Bukanlah aib ataupun hal yang mengerikan yang dapat diperbaiki gitu kan. Kesalahan itu wajar, kesalahan wajar karena kita nggak mungkin nggak ada kesalahan gitu kan. Nah, sehingga kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan gitu. Jangan jadikan kesalahan itu sebagai alasan kita untuk tidak lagi mengejar apa yang kita impikan gitu kan. Kesalahan itu jadikan sebagai pelajaran untuk tidak diulangi lagi kesalahan yang telah kita lakukan. Selanjutnya itu, nah, faktor terhadap kepercayaan diri terkait penampilan. Apakah kita udah merasa baik, kita udah merasa cukup gitu kan, maksudnya kita udah merasa kayak ganteng, kita udah merasa cantik gitu. Itu merupakan salah satu hal terbesar dalam membantu mengembangkan rasa kepercayaan diri kita, walaupun diri kita ini sebagai yang mengalami rasa introvert gitu kan. Janganlah takut untuk berimajinasi. Nah, sepertinya dalam istilah yang pernah saya baca itu kan, itu fake it until you make it. Iya. Fake it until you make it. Nah, berimajinasi tentang keberhasilan
di masa depan akan membantu untuk menghilangkan perasaan takut gagal gitu kan. Iya. Dengan membayangkan keberhasilan meski belum tercapai kan. Dengan membayangkan keberhasilan meski belum tercapai, itu seseorang akan menciptakan gambaran baru seolah-olah mampu melakukannya gitu. Seperti Anda tanyakan kepada saya tadi, jangan batasi dengan rasa overthinking kita. Otak yang sementara berimajinasi luas, dia sementara berimajinasi yang jauh, malahan dihadang oleh rasa overthinking, kan? Kemudian yang terakhir itu adalah dengan meminta bantuan dari seseorang yang profesional. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu psikiater. Mungkin itu saja pernyataan dari saya. Saya sebagai narasumber itu alhamdulillah mampu mengembangkan apa yang saya rasakan, apa yang saya ketahui tentang apa itu kesehatan mental dan apa saja cara menanggulangi dan faktor baik buruk kesehatan mental tersebut, bukan. Nah, dengan wawancara ini bisa mampu membuat saya bisa merasa lega karena apa yang telah saya pikirkan dan apa yang telah saya jauh dari yang saya pikirkan itu bisa tersampaikan melalui wawancara ini. Iya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penanya atau kepada pewawancara yang dimana rekan saya Adrian Kusnaidi. Terima kasih kepada Saudara Firman Syah yang sudah memaparkan materi dari awal sampai akhir ini, yaitu tentang menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Semoga apa yang disampaikan oleh Saudara Firman ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Firman sudah berpartisipasi dalam wawancara kali ini. Dan sampai jumpa di kesempatan lain kali. Saya Adrian Kusnaidi dan saudara saya Firman Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.